Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Tsumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Surah Al-Baqarah surat yang kedua ayat yang ke-186. Syukur kita pada Allah, alhamdulillah siang ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kekuatan untuk bisa hadir ke masjid guna menunaikan ibadah subuh nantinya berjamaah, dan insyaallah juga lanjut dengan kajian ilmu yang insyaallah selalu diberkahi Allah dan selalu didoakan para malaikat Allah. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga selalu dilimpahkan junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak sidang jemaah qabla zuhur rahimakumullah. Siang ini kita kutip satu ayat dalam surah Al-Baqarah surat yang kedua yang 186. Kata Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, kata Allah, maka aku sangat dekat dengan mereka. Ujibu da'wat da'i idza da'an. Saya akan jawab semua doa-doa mereka, kata Allah, jika mereka mau berdoa. Artinya ibu bapak, ada satu amalan yang penting yang Allah ingatkan kepada kita yang berpuasa. Di tengah-tengah ibadah kita berpuasa kepada Allah, ada satu amalan yang sangat ditunggu oleh Allah kepada kita yang berpuasa, yaitu memperbanyak doa. Bahkan ayat tentang berdoa pun Allah selipkan di antara ayat-ayat tentang puasa. 183, 184, 185 dan 187 itu tentang puasa. Tapi ada satu ayat Allah letakkan di tengah-tengah, 186. Itu tentang doa. Artinya pentingnya doa bagi orang yang berpuasa itu sangat ditunggu oleh Allah. Karena doa-doa orang yang berpuasa ini bukan ditunggu dan diijabah oleh Allah. Bahkan kata Rasulullah di hadis masyhur dikatakan, salah satu da'watul la turad. Ada 3 doa kata Rasulullah yang tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama, da'watul walid, doanya seorang ayah. Jadi bahwa doanya ayah itu lebih cepat diijabah Allah dibandingkan dengan doa ibu. Kenapa sebabnya begitu ibu? Karena ibadah khusus ayah itu tidak pernah putus kepada Allah. Sementara ibadah khusus ibu itu sering putus. Seperti ketika haid itu ibadah khususnya putus kepada Allah. Ketika nifas itu juga putus. Bahkan ketika hamil melahirkan menyusui pun itu ibadah ibu awal cuci tamparena tak teratur. Makanya doa ayah lebih cepat diijabah dibandingkan dengan doa ibu. Tapi kenyataannya bagaimana ya Bapak? Ketika doa awak kapai ujian, apakah tes masuk karajo atau tes naik jabatan, biasanya dicarinya minta doa siapa? Ibu. Yang dicarinya itu ibu. Bahkan kadang-kadang main ke rumah awaknya, yang buka pintu apanya ayahnya, tapi ayahnya tanya, "Ma ibu?" Mengatunya minta doa. Nah, ketika anak itu minta doa ke ibu apa jawab ibu? Didoakan. Pernah enggak ibu menyampaikan karena itu, nah doa ayah lebih capek dijabah daripada doa ibu. Coba cari ibu dulu, coba cari ayah dulu, minta doa semua yang baru sudah tuh ke ibu.
Pernah nggak ibu? Pernah ibu menjawab begitu? Padahal doa yang itu lebih cepat diijabah. Ya bedanya begini Bapak. Kalau untuk bakti memang anak itu ke ibu. Sampai-sampai Nabi mengatakan ketika salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, di antara kedua orang tuaku kepada siapa aku harus lebih berbakti? Apa jawab Rasulullah? Ibu. Kemudian ibu. Terus ibu. Kemudian ayah. Jadi kalau untuk bakti memang ibu. Bahkan sampai-sampai Rasulullah mengeluarkan suatu kalimat majas yang mengatakan bahwa al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga anak itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Kalau memang bakti untuk ibu, tapi kalau untuk doa itu urusannya ayah. Jadi dia biasanya ibu bagi-bagi kan. Kalau jatahnya ayah, dia jatahnya ibu. Ya sama misalnya ibu bapak ada PK terus gaji pertama dia mentraktir beli baju saya dulu tadi beli Pak. Gaji ibu, gaji kedua Bapak, gaji ibu juga, gaji ketiga Bapak, masih baju ibu, gaji kampek, nah ya macam lupa gitu Pak. Jadi kalau bakti memang ke ibu, tapi kalau urusan doa itu ayah. Yang kedua ibu Bapak, dakwah shaim kata Rasul. Doanya orang yang berpuasa. Kenapa doa yang berpuasa lebih cepat dijawab oleh Allah? Karena orang yang berpuasa itu sedang dalam kondisi lapar. Dan Allah sangat dekat dengan orang-orang yang lapar. Nanti di akhirat di bawah kita masing-masing kita akan dapatkan pertanyaan ini dari Allah. Apa kata Allah, wahai hambaku, di mana kalian ketika aku sedang lapar, dan kemana kalian ketika aku sedang sakit? Kita akan jawab di Bapak sekaligus protes. Ya Allah, Engkau kan maha segala-galanya. Kok bisa sakit, kok bisa lapar? Yang lagi sakit kami saja Engkau, yang menyembuhkan sakit kami saja Engkau. Kau bisa lapar dan bisa sakit. Dan kalaupun itu terjadi, kami tidak bisa tahu karena kami tidak bisa melihat. Apa jawab Allah ya Bapak? Wahai hambaku, jika ada saudaramu yang sedang lapar dan engkau memberi mereka makan, kata Allah, maka kalian pasti bertemu denganku di situ, karena aku sangat dekat dengan orang-orang yang lapar. Makanya sering-seringlah berbagi makanan kepada orang-orang yang kita anggap itu memang membutuhkan sesuatu yang diperlukan. Bahkan Rasulullah sampai mengatakan di hadis Muslim di Bapak, sebaik-baik sedekah dalam bentuk makan. Sebaik-baik sedekah dalam bentuk makan. Karena sedekah dalam bentuk makan itu bisa menjadi sedekah jariah. Misal kita beri orang satu bungkus nasi dimakan, terus nasi yang satu bungkus itu akan menjadi darah daging di dalam tubuhnya. Selama darah daging di dalam tubuhnya ada yang dari sebungkus nasi yang kita kasih, selama darah daging itu masih ada di dalam tubuhnya, seperti apapun hebat ibadahnya kepada Allah, kita tetap mendapatkan pahalanya tanpa Allah kurangi pahala mereka yang beribadah. Makanya kata Rasulullah, sebaik-baik sedekah berikan kepada orang yang bertakwa. Jadi kita sebenarnya boleh memilih. Karena kalau kita bersedekah kepada orang yang tidak sholat misalnya, kita tetap mendapatkan pahala sedekah. Tetapi kalau kita bersedekah kepada orang yang sholat, di samping kita dapatkan pahala sedekah, bonus dari ibadah yang kita sedekahkan kepada orang yang sholat itu juga kita dapatkan. Apa sedekah 1.000 ke orang yang sholat, dibalikannya ke bareh, balikannya ke sampah, makan dan sekeluarganya sholat, bareh sampah dimakan itu jadi darah daging. Dan selama darah daging itu ada di tubuhnya, kawan tetap mendapatkan pahala tanpa Allah kurangi pahala. Makanya sering-seringlah berbagi, karena Allah sangat dekat dengan orang yang lapar, dan seringlah berbagi kepada orang yang lapar. Bisa jadi doa dari mereka yang lapar itu yang Allah kabulkan untuk kita. Kemudian kata Allah, jika ada saudaramu yang sakit dan engkau datang mengunjunginya, maka engkau pasti bertemu denganku, karena aku dekat dengan orang-orang yang sakit.
Jadi doa orang yang sakit itu lebih capek dijabah Allah itu. Dan semestinya kalau ada tetangga kita, saudara kita, warga kita yang sakit, capek datangnya, cari aja minta doa, karena doa mereka lebih cepat dijabah. Dan awak selama kau tak balik bahwa awak malah yang sakit acok minta doa kadang sehat. Padahal doa yang sehat itu lebih cepat, doa yang sakit itu lebih cepat dijabah Allah. Nah itu makanya doa orang yang berpuasa lebih cepat dijabah Allah, karena mereka dalam keadaan lapar dan Allah sangat dekat dengan orang-orang yang lapar. Maka puncak dari doa orang yang berpuasa itu dijabah Allah itu adalah puncak di saat lapar. Di puncak lapar itulah puncak doa manusia yang berpuasa dijabah Allah. Bahkan kata Nabi, pengabulan doa ketika mendekati waktu berbuka. Di saat puncak lapar kita itu adalah ketika berpuasa, itu di saat berbuka. Di saat itulah Allah menurunkan raudhah ke rumah kita. Pengabulan doa ketika kita menunggu berbuka itu sama dengan pengabulan doa ketika di raudhah. Karena disitulah puncak dari segala doa orang yang berpuasa. Karena Bapak jangan lewatkan waktu mendekati waktu berbuka itu, tambahlah dengan doa-doa yang lain. Karena dari dulu, dari ketik sampai kini Bapak, doa yang baca ketika berbuka itu cie Allahumma laka suktu. Itulah tahu ya Allah, tambah dan itu kayak tujuh doa. Lepas ganti sekete dhahabat soma'um, itu tujuh. Tambah, karena Allah menunggu doa-doa terbaik bagi kita yang berpuasa mendekati waktu berbuka. Yang terakhir Bapak, da'watul mazlum, doanya orang-orang yang teraniaya. Hati-hati kata Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian. Sampai Rasulullah mengatakan orang-orang yang menzolim itu tidak dianggap beriman. Tidak beriman seseorang di antara kalian, kata Rasulullah, jika tetangganya, saudaranya atau warganya merasa tidak aman dan nyaman dengan lidah dan tangannya. Dan kezoliman yang paling sering terjadi itu adalah kezoliman dari sisi mulut. Bahkan adalah bentuk fitnah, namimah, adu domba atau ghibah. Itu bisa menyebabkan orang terzolimi dengan lidah. Maka Rasulullah mengatakan begini Bapak di hadis Muslim, al-ghibah asyaddu minaz zina wa syarbil khamar. Dosa ghibah atau dosa gunjing itu lebih berat daripada dosanya zina dan dosanya minuman khamar. Di mana letak parenya di mulut? Kalau berdosa zina dia minta ampun dan bertobat kepada Allah, dosanya Allah ampuni. Orang yang minuman khamar dia bertobat kepada Allah, dosanya diampuni. Tapi kalau orang yang bergunjing minta ampun dan taubat kepada Allah, dosanya belum akan Allah ampuni sebelum dia minta maaf dan minta kerelaan kepada orang yang digibah. Itu baliknya. Harus minta kerelaan dulu ke orang yang digibah. Datangi Pak, Bu, mohon maaf saya menggibah dulu dan kini yang mau minta maaf, minta kerelaan. Kalau sudah dapat kerelaan dari orang yang digibah, baru dosa gibah kita diampuni. Dan jarang di antara kita Bapak yang namun minta maaf ke orang yang lagi gibahan. Makanya dosanya barengnya di situ. Allah belum akan mengampuni dosa gibah sebelum kita minta maaf kepada orang yang kita gibahi dan minta kerelaan. Kalau boleh jujur gini Bapak, masing-masing kita kalau bantu kelimang kata cubada, masing-masing kita pernah saling menggibahkan. Si A menggibahkan si B menggibahkan si C menggibahkan si A menggibahkan si D. Nah apa puta-puta bantu kelimang kata cubada. Kalau boleh jujur Pak, walaupun awak ini damai, akur, sanam, tidak ada pertengkaran, tapi pernah masing-masing kita saling menggibah. Iya atau tidak Ibu? Dia sudah sholat zuhur, kita salam-salaman, kita minta maaf Pak. Kita harus buka karatus lain. Oh, Amba minta maaf, Pak, Amba minta maaf. Mungkin dulu pernah menggibah ibu atau apa. Kalau itu pernah menggibah kita, jujur itu Pak. Amba jujur sama Pak, itu lah bodoh Pak. Kalau tidak model itu Pak, nanti kita tak pasu menyiapkan amal-amal terbaik, pahala-pahala terbaik yang harus diberikan kepada orang yang kita gibah. Kalau tidak kita selesaikan ketika hidup.
Makanya bareknya dosa ghibah itu kata Nabi lebih berat daripada dosa zina dan minuman khamar, karena kita harus mendapatkan rela dan maaf dari orang yang digibahi. Jadi 3 ini beberapa doa yang ditunggu oleh Allah. Jadi mudah-mudahan ke depannya selama kita berpuasa masih ada waktu-waktu terbaik bagi kita berdoa. Mudah-mudahan kita memperbanyak doa selama kita berpuasa. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.